Bismillahirrahmanirrahim. Senang ya bertemu kembali bersama saya Hajar Hayati. Kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Kali ini kita akan ngebahas soal misalnya nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Dari nomor 1 misalnya ini cos 145. Kita jawab ya. Nah, ini cos 145 ini ada di kuadran berapa ya? Di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 nilai cos itu adalah negatif. Ada dua rumus. Rumus yang pertama ini cos berapa? 180 dikurangi 145 gitu ya. Atau sama dengan ini ya. Min cos berapa? 35. Nah, ini ya dalam sudut lancipnya. Kemudian rumus yang kedua gitu ya. Bisa juga cos 145 itu adalah berapa? Ya, cos 90 ditambah 55 sama dengan berapa? Min cos 55 derajat. Ya. Ini apa namanya? Ini cos min sin ya, min sin. Min cos 35 derajat sama dengan min sin 55 ini akan bernilai sama ya. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjutkan ya, bahas soal yang kedua. Misalnya di sini sin 290 derajat. Ya. Berarti sin 290 derajat ini berada di kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Kuadran 4 berarti ini nilai sin adalah negatif ya. Karena kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan ya. Kemudian kita lanjut, relasi atau rumus yang bisa digunakan ada dua ya. Yang pertama kita menggunakan sin 360 ya. 290 itu 360 dikurang 70 derajat ya. Sama dengan, kan ini negatif ya. Ingat, rumus yang pertama 360 ini berhimpit dengan sumbu apa ya? Sumbu X ya. Kemarin triknya berarti ini sin tetap sin ya. Berarti ini min sin 70 derajat. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan min sin 70 derajat. Kemudian sin 290 di kuadran 4 negatif ini bisa juga menggunakan ya. Ini yang pertama ya. Ini rumus yang kedua. Yang kedua ini bisa menggunakan sin berapa? 270 ya. Ditambah berapa? Ya, 20 derajat. Jadi ini sama dengan min cos 20 derajat. Ingat, yang 270 derajat itu triknya ya, berhimpit dengan sumbu Y. Ya, berganti apa? Berganti rumus ya. Dari sin menjadi cos. Jadi nilainya adalah cos 20. Nah, ini kalau dicari nilai perbandingan trigonometrinya, berarti ini pakai tabel ya atau kalkulator. Min sin 70 ini akan sama dengan min cos 20 derajat. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan ya ke soal yang ketiga. Yang ketiga misalnya di sini ditanyakannya tangen dari 281 derajat ya. Ya, berarti ini tangen 281 derajat ini ada di kuadran 4. Kuadran 4 nilai tangen negatif ya. Karena kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan ya. Kita lanjutkan. Ini 281 tangen 281 punya dua rumus ya. Rumus yang pertama berarti tangen 360 dikurangi berapa? 79 ya derajat. Sama dengan, nah ini negatif ya, min tangen 79 derajat. Sampai di sini bisa dipahami? Kemudian rumus yang keduanya ya, kita masih bisa gunakan ini. Sip. Berarti ini bisa menggunakan rumus yang kedua ya, tangen berapa? 270 ditambah 11 derajat ya. Ini yang di kuadran 4 rumus yang kedua sama dengan min. Kotangan ya.
kalau yang 270 itu tangan berubah rumus ya, atau berubah rumusnya menjadi kotangan. Kotangan 11 derajat. Nah, ini nilai perbandingan trigonometri min kotangan 11 ini sama dengan, akan sama ya dengan min tangan 79. Ingat ya, kuadran 4 tangan negatif, dan rumusnya bisa menggunakan 360 dikurangi alfa menjadi min tangan alfa ya, itu tidak berubah. Kemudian bisa juga menggunakan ini yang kedua, tangan 270 plus alfa menjadi kotangan 11 derajat, dan nilai ini akan sama. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjutkan ya ke soal nomor 4. Di sini sekan 150 nyatakan dalam nilai perbandingan trigonometri sudut lancip. Berarti ini kita jawab ya. Sekan 150 ini berada di kuadran 2. Kuadran 2 untuk nilai sekan ini negatif ya. Karena kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kosek, yang lainnya negatif. Rumusnya kita bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu ini sama dengan sekan 180 dikurang 30 ya. Ingat yang 180 kurang alfa ini sekan tetap sekan ya. Jadi ini min sekan 30 derajat. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua kita bisa menggunakan juga sekan 180 ya. Sekan 150 ini adalah sekan berapa? 90 ditambah 60 atau sama dengan, nah ini 90 ditambah alfa, berarti berganti nilai ya, berganti rumus ya, tapi nilainya sama, yaitu menjadi kosekan 60 derajat. Jangan lupa di kuadran 2 kosekan sekan itu negatif. Meskipun di sini sekan ya, tapi kita sejatinya sedang mencari nilai sekan. Sekali lagi ya, meskipun di sini kosekan, tapi kita sedang mencari nilai sekan, hanya direlasikan ke dalam nilai sekan. Nah, ini kosekan 60 derajat ini ya dengan sekan 30 derajat ini nilainya sama ya. Sampai di sini nomor 4 bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan ke baso atau ngebaso soal nomor 5 ya. Ini sudah lebih hangat ya. Kita mau mencari atau menentukan sudut lancip dari cos 1180. Lihat, ini adalah sudut tumpul yang lebih dari 360. Berarti ini rumus yang digunakan. Ini cos K kali 360 ditambah alfa ya. Dimana K ini berarti 360 ini berarti satu kali putaran ya. Nah, baiklah kita jawab ya. Ini cos 1180 derajat sama dengan cos 1180 derajat itu berapa kali berapa ya? 3 kayaknya ya. 3 kali berapa? 360 derajat. Berarti ini 1080 ya. Ya, ditambah gitu ya. Berapa? 100 derajat. Ya, jadi 1100 derajat. Ini sama dengan ini. Betul ya. Cos berapa nih? Cos 100 derajat. Nah, cos 100 derajat ini ada di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya. Berarti nilai cosnya ya di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai cos negatif ya. Berarti kita relasikan lagi ya, karena ini belum lancip. Ingat, nilai perbandingan trigonometri hanya bisa dicari dalam sudut lancip. Jadi ketika dia tumpul maka direlasikan ya. Ini sama dengan gitu ya. Bisa menjadi cos berapa nih? 180. 100 itu berarti kurangi 80. Dan nilainya negatif, berarti sama dengan min cos 80. Ya, bisa dipahami? Ya. Kita lanjut ya. Ini rumus yang pertama. Kita bisa pakai rumus yang kedua, yaitu cos 100 itu adalah cos berapa? 90 ditambah 10 derajat. Dan ingat, ini yang 90 plus cos menjadi sin ya. Dan ini tandanya negatif ya, karena ini di kuadran 2. Jadi min sin 10 derajat. Ya. Jadi cos 1180 derajat ini bisa dicari oleh ini ya.
relasinya tadi 180 min 80 menjadi cos min 80 atau 90 plus 10 menjadi min sin 10 derajat. Setelah sebelumnya dibagi dulu dengan K ya, atau dengan 360 ya, sehingga 3 kali 360 dan sisa sudutnya adalah 100. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nomor 6 di sini soalnya tentukan nilai perbandingan trigonometri dari sin min 30 derajat, cos min 60 derajat, dan tangan min 45 derajat. Berarti ini sudut negatif ya. Kita jawab ya. Kalau kita ilustrasikan ya, kalau ini alfa gitu ya, X ini. Nah, ini kan 0 derajat ya. Ini kalau alfa ini berhimpit 0 derajat itu dengan sumbu X ya, X positif. Maka alfa itu berarti kan ke atas ya, berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Kalau dia negatif berarti kemana? Ya, ke bawah atau berlawanan arah dengan perputaran arah jarum jam. Berarti sudut negatif itu ada di kuadran ke-4 ya, kalau dia ini lancip ya. Nah, misalnya ini yang A tadi ditanyakannya sin berapa nih? Min 30 derajat. Berarti ini sama dengan, nah lihat, sin di kuadran ke-4 negatif ya, karena ini yang positif hanya cos dan sekan positif ya. Berarti ini sama dengan min sin 30 derajat, atau sin 30 derajat itu berapa? Setengah, jadi min setengah. Kemudian ini yang B ya. Yang B ini kita menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut negatif ya. Nah, ini cos berapa nih? Min 60 derajat ya. Berarti ya posisinya di kuadran 4 ya, karena ini lancip, sama dengan ini berapa? Cos di kuadran 4 positif. Berarti ini sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Ya, sama, setengah juga ya. Nah, kemudian yang terakhir ini tangan ya. Tangan yang C-nya, tangan dari min 45 derajat. Sama ya, min 45 posisinya di kuadran ke-4. Berarti tangan negatif ya, karena yang positif ingat tadi hanya cos dan sekan. Ini sama dengan tangan min ya, min tangan 45 derajat. Sama dengan berapa? 1. Nah, ini nilai perbandingan trigonometri sudut negatif. Berarti yang negatif itu kalau nilai perbandingan trigonometrinya untuk sin, cos, dan tangan adalah cos yang tetap yang menjadi positif ya, yang lainnya tetap negatif. Berarti cos dan ya sekan kalau dia sudah dalam keadaan sudut lancip ya. Sampai di sini coba bisa dipahami ya. Kita nanti akan lanjutkan ya ke ya identitas trigonometri ya. Ini nilai perbandingan trigonometri sudah berelasi, sudut berelasi sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.